Shalom, puji Tuhan. Yang baru masuk di gereja ini lambaikan tangan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lagu-lagu yang dinyanyikan tadi mendukung firman Tuhan yang kami siapkan pada pagi hari ini, dan kita akan membukanya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Semua sehat-sehat, saudara? Ya, puji Tuhan. Bisa bayar hutang? Puji Tuhan ya, saudara. Haleluya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita bangkit berdiri, kemudian kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan lantang dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bisa berkata amin. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Silakan duduk. Bisa berkata amin. Tema khotbah pada pagi hari ini, aku bahagia. Bisa berkata amin. Coba letakkan tanganmu di dada. Aku bahagia. Aku bahagia. Saudara dikasih Tuhan, kita beribadah bukan mencari kekayaan, tetapi kita beribadah karena sudah diberkati. Bisa berkata amin. 6 hari lamanya kita bekerja, tentu ada fluktuasi pasar, ada persoalan, dan hari ini kita menghentikan semua pekerjaan kita mengorbankan pujian syukur, mengorbankan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan, karena bersyukur hari ini kita masih sehat ya. Hari ini kita masih bisa berpikir dengan baik. Firman Tuhan berkata, jangan takut ya, jangan takut, jangan khawatir, sebab manusia itu takut dan manusia itu khawatir. Ada satu penyakit namanya psikosimonia, kurang lebih begitu. Itu adalah penyakit yang takut berlebihan. Itu terganggu psikologinya sehingga takut berlebihan, seperti trauma atau fobia. Tadi pagi saya ditelepon oleh seseorang. Dia berkata begini, Om, orang ini kira-kira umurnya 70 tahun. Dia telepon begini sama saya, Om, saya tetap mengangkat Om sebagai pendoa saya, tetapi tolong jangan katakan sama saya ada ini, dan ada itu. Saya mengalami ketakutan. Suatu saat ada bebek datang berbaris, lalu saya menyanyi Garuda Pancasila, karena menurut pendapat saya bebek itu seperti tentara yang sedang berbaris. Saya ada khayalan-khayalan yang melebihi pemikiran saya, sehingga hidup saya dihantui dengan berbagai-bagai ketakutan. Saya dalam waktu periodik saya datang ke psikiatri katanya, lalu saya berobat ke sana, minum obat penenang sepanjang hidup saya. Itulah sebabnya Om, saya mohon maaf kalau HP saya sering mati, karena saya ketakutan terima telepon. Saya tidak sehat. Saudara dikasih, dan orang yang berbicara ini adalah orang yang kaya raya. Dia punya toko yang besar, tabungannya banyak. Dia orang yang kaya raya, tetapi mengalami penyakit ketakutan. Apabila di antara saudara ada yang punya penyakit ini, nanti hari Senin diantar atas ini ke poli apa namanya itu, psikiatri ya. Tempo-tempo ada penyakit yang melampaui kebiasaan itu. Saudara dikasih Tuhan, seperti tema khotbah tadi, hidup ini singkat, 70 tahun lamanya. Siapa yang di atas 60 angkat tangan? 1, 2, 3. Yang di atas 80 angkat tangan. Kujok, tepuk tangan untuk Kujok. 80 tahun masih sehat. Percuma kita hidup hanya selama 70 tahun. Almarhum mama saya mati umur 78. Kujok ini dikasih bonus yang luar biasa oleh Tuhan.
masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kesimpulan, kita harus bahagia dong. Amin. Ya, harus bahagia. Jangan terlalu cemas berlebihan. Waktunya bayar utang, ya bayar utang. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Sore, stop. Belajar mengendalikan diri, stop. Kemarahan itu stop. Kita boleh bersenda gurau dengan anak-anak, dengan keluarga. Jangan lagi ada kemarahan di antara kita. Tidak pantas seorang anak Tuhan memiliki sakit hati. Orang Manado bilang, suatu saat ada hamba Tuhan memeluk saya waktu kebaktian di Wonorejo. Dia bilang, Imbar, minta maaf, kita ada marah panganan. Saya tanya sama istriku, apa artinya dia ngomong kayak gitu? Ternyata dia ada dendam kepada saya. Untuk apa kita menyimpan dendam? Untuk apa kita menyimpan sakit hati? Hidup kita ini cuma 70 tahun. Untuk apa kita tidak berbahagia? Di dalam gereja ini tidak semuanya beruntung. Ada yang punya bisnis, ada yang cuma kuliahnya, ada yang pengangguran. Kita bersyukur dengan segala keadaan kita. Sudah pengangguran, menggerutu, lama-lama dia sakit gigi, lama-lama dia sakit jantung. Sudah pengangguran, tidak punya apa-apa, banyak menggerutu, mati, menggenaskan, susah sudah. Ya, mengucap syukur saja. Bisa berkata amin. Nah, Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 15. Saya mau katakan sama saudara, pencobaan itu biasa aja. Yakobus tolong disiapkan pasal 1 ayat 14 sampai 15. Pencobaan itu biasa aja. Biasa aja. Semua orang mengalami yang sama. Amin. Kenapa kamu terlalu membesar-besarkan persoalan sehingga merusak kebahagiaan? Jemaat di tempat ini tidak bersedih berlebihan. Katakan amin. Semua di tempat ini ya sudahlah. Ya, Yakobus 1 ayat 14 sama-sama. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Next. Dan apabila keinginan itu telah dimulai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, kita ini sebenarnya pencobaan itu ada dua macam. Tuhan tidak pernah mencobai. Amin. Tuhan menguji. Tujuan menguji agar supaya apa? Naik kelas. Tetapi yang mencobai itu siapa? Pertama iblis. Yang kedua, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Tidak mengucap syukur. Amin. Amin. Suatu saat, mohon maaf saya cerita, saya dibelikan kendaraan oleh seseorang. Lalu kendaraan ini bahasa kasar direseh oleh jemaat sini. Saya sakit hati. Kendaraan ini saya terima dengan penglihatan. Ya, lalu saya sakit hati. Akhirnya saya gelisah, saya stres. Lalu ada seseorang mengingatkan saya, kalau merelakan aja. Lalu saya berdoa begini, Tuhan, aku mengucap syukur kenal dengan orang itu. Walaupun orang itu kemudian merusak kendaraan saya untuk melayani Tuhan. Aku percaya bahwa maksud Tuhan itu baik. Lalu saya menenteramkan hati saya berdoa. Gak gampang saudara. Innova ini 220 juta direseh. Saya berdoa, saya percaya. Lalu Tuhan kasih pengertian kepada saya. Lalu saya berbicara begini sama Tuhan, Tuhan, terima kasih. Saya sudah naik kendaraan itu 1 tahun. Umpamanya nyewa berapa? Ya, banyak. Walaupun ada kerugian
yang di situ, tetapi saya bersyukur selama 1 tahun Tuhan memberikan keledai kepada saya untuk melayani, dan saya mencoba tidak marah. Akhirnya hati saya diberkati dengan damai sejahtera. Bisa berkata amin? Ya, untuk apa kita terlalu memasalah-masalahkan itu? Karena kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Sudah punya Avanza, ingin apa lagi? Innova. Sudah punya Innova, ingin apa lagi? Ribbon. Sudah punya Ribbon, ingin apa lagi? Terus gitu. Kita dicobai oleh keinginan kita. Akhirnya kita tidak bisa menikmati apa yang ada. Amin. Amin. Naik pickup itu indah. Tidak pakai AC, sehat. AC ini kadang-kadang menimbulkan gas antioksidan yang menyebabkan kita sakit kepala dan seterusnya. Bersyukur yang mobilnya nggak ada AC-nya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Naik motor lebih sehat, lebih sehat, lebih bersyukur. Naik sepeda ontel lebih sportif, lebih olahragawan. Bisa berkata amin. Jalan kaki lebih sehat. Yang penting mengucap syukur. Kalau memang bisanya jalan kaki, kamu dijerat dengan keinginan yang lebih besar, akhirnya kita sengsara, tidak pernah bahagia. Ingat men, umur kita 70 tahun. Saya sudah 53, kalau saya mati umur 70 kurang berapa Andre umur saya ini? 17 tahun lagi om ini mati. Ya, kalau dikasih umur panjang seperti kucing, puji Tuhan. Kalau enggak, terus untuk apa saya merusak hidup saya dengan hal-hal yang tidak membuat bahagia? Belum tentu juga saya kaya. Kalaupun kaya, kekayaan tidak menjamin kita bahagia. Amin. Nah, itulah sebabnya Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3 dijawab sama Yakobus. Kenapa? Sama-sama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Next. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Gak ada ucapan syukur, kamu membunuh. Kamu tidak berdoa, kamu iri hati. Ataupun sudah berdoa, haleluya, aku minta ini. Tujuan meminta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, ya, bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Kalau nuruti keinginan ya, kamu punya pulau sempuh itu ya gak puas, saudara ya. Karena ingin dan ingin tidak direm dengan apa? Penguasaan diri dan ucapan syukur. Saudara dikasih Tuhan, ada teori mengampuni itu ada 3 langkah. Pertama, mengampuni, ya wes, saya ampuni. Langkah yang kedua, mendoakan. Aku doakan engkau agar engkau kaya raya, agar engkau sehat-sehat. Karena firman Tuhan berkata, mintalah berkat kepada orang yang menganiaya kamu. Yang terakhir itu adalah memberi.
Jadi saya sudah berdamai om, kalau belum melakukan 3 langkah ini belum berhasil. Pertama apa tadi? Mengampuni. Yang kedua apa? Mendoakan. Yang ketiga apa? Memberi. Senengannya apa? Orang yang menyakiti kamu itu senengannya lontong apa? Belikan sebagai tanda pengampunan yang sempurna. Berdamai secara sempurna. Pertama mengampuni, yang kedua mendoakan. Mendoakan cicikku yang pernah ngakali aku, kiranya engkau sukses, bla 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 bla. Habis itu datang sama dia memberi. Kalau nggak mau memberi ya ditransfer. Amin. Ditransfer. Kita kasih berkat dan lain sebagainya. Sehingga ada damai. Maksud dan keinginan Tuhan itu adalah ada damai, saudara dikasih. Bersyukur, ya, bersyukur dalam segala hal, ya. Lalu memelihara damai sejahtera. Pagi hari ini, saudara boleh menundukkan kepala. Coba kamu ingat-ingat dulu orang yang menyakiti kamu. Katakan dalam hatimu, aku berterima kasih pernah engkau sakiti, sebab dengan cara seperti itu kau mengajarkan aku agar aku tidak menyakiti orang lain. Katakan amin. Bukan untuk balas dendam. Katakan sama orang yang menyakitimu, aku terima kasih engkau sakiti, dengan cara seperti itu kau mengajarkan kepadaku agar aku tidak menyakiti orang lain. Katakan amin. Terima kasih aku sebatang kara, walaupun ayah ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menerima aku sebagai ayah dan bapakku. Katakan amin. Tidak usah takut. Tak punya bapak, tak apa-apa. Suatu saat jemaat di tempat ini ada yang tidak tahu di mana bapaknya. Lalu terdengarlah bahwa bapaknya itu ada di Probolinggo. Pada tahun 2014 saya kasih uang 60.000 supaya dia pergi ke Probolinggo menemui ayahnya. Lalu dia mencari ayahnya, apa yang terjadi? Ternyata ayahnya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Maka sedihlah jemaat ini. Dia bilang, ayahku sudah meninggal 2 tahun lalu, bersyukur saja. Dan kemudian anak itu berjuang, lalu menjadi sopir eskavator yang terbaik. Dan celakanya pada saat erupsi Semeru, jemaat ini dipanggil Tuhan. Dia mengalami peristiwa-peristiwa yang tragis. Dan anaknya, saya bilang kepada anaknya yang masih umur 5 tahun 5 tahun atau berapa? Ya 5 ya 5 tahun. Kamu mesti kuat, kamu tidak usah takut. Bisa berkata amin. Ada ayat di dalam kitab Mazmur, walaupun ayah ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menerima aku. Selanjutnya kita terima kasih, kita masih hidup. Kita berterima kasih hidup dalam keluarga yang broken home. Saudara tahu, saya ini anak angkat dari Bapak Ibu Gembala di sini. Ketika saya umur 6 kelas 6 SD, saudara kandung saya berkata bahwa kamu bukan anaknya Ibu Seambuni. Lalu hati saya rusak, saudara. Ternyata saudara kandung saya itu ada 4 orang. Dan Ibu Seambuni ini tergolong orang yang paling kaya di desa itu. Sementara saudara kandung saya hidup dalam ekonomi yang pas-pasan, pelihara babi, jual beli sarang burung, jual daging babi ke Malang. Jadi ibu saya itu dia potong babi, lalu dia jual babi di Malang. Saya mahasiswa, saya kos di Malang. Ibu kandung saya menemui saya, dia kasih saya daging babi 1 kilo. Hati saya pedih, benarkah ini ibu saya? Saudara, sehingga saya mengalami kegoncangan kejiwaan.
Sementara bapak angkat saya pendeta di sini, setiap kali pulang dia menyuruh saya jadi pendeta. Karena saya anak satu-satunya, saudara kita semua. Dan kemudian saya tidak senang dengan pendeta itu, maka hidup saya rusakkan seperti anak yang hilang. Sampai kasar ngomong, saya makan makanan babi karena saya sangat sakit hati dengan peristiwa itu. Kalau saya berdiri di hadapan saudara, karena Tuhan baik dalam hidup saya, bisa berkata, saudara masih duduk di rumah Tuhan, Tuhan itu baik. Latar belakang keluarga broken home, kita berterima kasih berada dalam latar belakang keluarga broken home, supaya kita tahu bahwa hidup kita itu akan menjadi lebih baik. Bisa berkata amin. Menjadi lebih baik. Nah, ternyata saudara, hidup saya tidak kalah baik dengan saudara-saudara kandung saya. Yang satu saudara kandung saya ada di daerah Malang, dia menjadi petani besar. Satu lagi saudara kandung saya menjadi pedagang besar di pasar. Satu lagi saudara kandung saya jadi pendeta. Itu saksi saya, sepupu saya yang ada di belakang itu, saudara. Tidak enak menjadi anak angkat itu, dihina, dibully. Saya mau bunuh diri dulu karena merasa hidup saya sia-sia. Kalau saudara hidup dalam keluarga broken home, hari ini katakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pasti mengangkat hidupku, katakan amin. Haleluya. Kalau engkau hari ini sakit, angkat tangan. Terima kasih Tuhan, aku sakit hari ini, sebab aku tahu engkau adalah penyembuhku. Bisa berkata amin. Ada ilustrasi, di suatu kampung hiduplah seorang pemuda, seorang diri. Karena dia ditinggalkan oleh ayah ibunya, dia hidup dengan seekor kuda. Ketika dia naksir cewek di kampung itu, cewek menolak dia karena dia orang miskin dan hanya memiliki seekor kuda. Tetapi pria ini begitu sabar. Dia sabar, walaupun dihina dia tertawa, walaupun dia dibully dia mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dengarlah raja bahwa pemuda ini sangat sabar dan hatinya sangat baik. Lalu raja menyuruh prajuritnya untuk merampok rumahnya. Lalu dirampoklah rumah pemuda itu dan diambil kuda kesayangan satu-satu. Lalu dia berkata sama orang kampung, saya bersyukur kudaku dirampok orang. Mudah-mudahan yang merampok itu memiliki manfaat yang baik terhadap kuda saya. Lalu terdengarlah pendapat dia itu kepada raja, dan raja memanggil dia serta menjadikan dia penasehat. Kemudian dia menjadi staf kerajaan dan menjadi orang kaya. Di balik mengucap syukur, ada raja di atas segala raja yang akan mengangkat hidupmu, katakan amin. Di balik hati yang gembira, sakit penyakitmu itu sembuh karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mulai hari ini berhenti berkeluh kesah. Oleh hari ini jemaat di tempat ini tidak boleh berkeluh kesah, katakan amin. Hidupmu indah, tetapi engkau selalu mengeluh, selalu tidak mengucap syukur. Makanya hidupmu seolah-olah dilanda bencana, padahal hidupmu itu indah di hadapan Tuhan, katakan amin. Engkau tidak miskin. Kalau engkau hari ini miskin, Tuhan akan mengubah miskin menjadi kaya. Kalau hari ini engkau sakit, mengucap syukur karena sakit penyakitmu ditolong Tuhan, katakan amin. Kalau engkau tidak punya jodoh, percayalah Tuhan akan memberkati engkau jodoh yang terbaik. Mari pemain musik maju ke depan. Tidak ada alasan kita berkeluh kesah. Tidak ada alasan kita tidak bahagia. Lebih banyak orang yang menderita di bawah kita. Tersenyum, terima kasih Tuhan. Saya senang tadi lihat Genovi. Dia ketika nyanyi lagu tadi, dia meneteskan air mata. Tuhan baik dalam hidupnya. Apapun persoalannya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan yang menimpa dalam kehidupanmu. Katakan amin. Pada saat kamu dicobai, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur. Kita belajar sama Pujo. Dia umur 84 tahun. Banyak peristiwa-peristiwa kelam dalam hidupnya barangkali. Saya tidak tahu. Banyak problem-problem yang dia hadapi. Tetapi dia masih ada di rumah Tuhan. Menjadi contoh bagi kita. Bahwa kita senantiasa mengucap syukur apapun keadaan kita. Kita nyanyikan dari semula telah kau tetapkan. Angkat tangan kanan.